saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur data dan algoritma dalam memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah kami buat, yaitu kasir pemesanan cheese chicken dengan C++. Saya pun berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas struktur data dan algoritma ini. Materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, implementasi materi struktur data dan algoritma yang digunakan dalam program, kemudian feature program, kemudian flowchart program dan kondisi program pada source code, dan bagaimana bentuk penyelesaian masalah yang diberikan oleh program. Implementasi materi struktur data dan algoritma dalam program yang kami buat yaitu include IOStream, kemudian include IOMain IP, dan include cheat-time, kemudian ada include CSTD library, kemudian ada using namespace standard, kemudian ada constanta string dan get current date, kemudian ada integer, ada LTM atau TM, string stream, date stream, kemudian ada bool login, ada return true, ada if and else and struct, dan juga linked list, kemudian ada fungsi void dan integer main, dan juga float. Fitur program yang kami buat adalah yang pertama adalah login, kedua adalah pesanan baru, ketiga ada sajikan pesanan, keempat menampilkan pesanan, kelima nota pembayaran, kemudian yang keenam PPN, kemudian yang ketujuh kembalian, serta yang terakhir adalah logout. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai flowchart program yang kami buat, yaitu yang pertama adalah start. Pada saat program dijalankan, kemudian akan diminta memasukkan username dan password, yaitu di login. Di login ini akan diberi kesempatan 5 kali untuk bisa memasukkan username dan password yang benar. Apabila saat memasukkan passwordnya salah atau username-nya salah, maka secara otomatis program akan selesai atau keluar. Jika memasukkan username dan password dengan benar, kemudian akan secara otomatis menu utama akan tampil. Setelah itu, dalam menu utama itu ada 5 pilihan. Yang pertama adalah pesanan baru, yang kedua adalah menyajikan pesanan, kemudian yang ketiga adalah tampilkan pesanan, keempat adalah batalkan pesanan, lalu yang kelima adalah logout. Untuk pilihan yang lebih dari 5, maka secara otomatis program akan memberitahukan bahwa input tidak valid. Kemudian untuk pilihan 1, jika kita memilih pilihan 1, maka pesanan baru yang kita buat, program akan memberikan info bahwa diminta untuk menginput nama dan menu makanan yang tersedia. Setelah itu akan dikalkulasikan menuju ke pembayaran. Setelah menuju ke pembayaran, maka secara otomatis customer harus membayar uang yang telah ditotalkan dan harus dibayarkan ke kasir. Jika sudah cukup, maka tambah pesanan ke antrian akan disimpan di memori dan akan menampilkan stroke. Setelah menampilkan stroke pembayaran, secara otomatis pesanan akan dikonfirmasi. Jika iya sudah selesai, maka pesanan akan dihapus dari antrian. Tetapi jika tidak, maka operasi akan dibatalkan. Kemudian pilihan yang kedua adalah menyajikan pesanan ketika sudah disajikan. Ialah bahwa setelah sudah dipesan di pilihan 1, maka di pilihan 2 ini akan disajikan pesanan. Jika sudah terkonfirmasi akan disajikan, maka akan terlihat true.
Kemudian akan dikonfirmasikan kembali. Apabila sudah disajikan, maka pesanan akan dihapus dari antrian. Tapi jika tidak, maka operasi akan dibatalkan. Untuk yang ketiga, yaitu tampilkan pesanan, yaitu daftar antrian pesanan yang belum disajikan kepada kasir. Jika sudah dikonfirmasi lagi, maka pesanan akan dihapus dari antrian. Tetapi jika tidak, maka akan dibatalkan. Yang keempat adalah batalkan pesanan. Dalam hal ini, apabila customer tidak jadi untuk membuat pesanan, maka order akan bisa dibatalkan sesuai dengan permintaan. Yang terakhir adalah pilihan 5, yaitu logout, di mana program ini akan keluar dengan kita memilih logout dan akan menanyakan iya atau tidak. Jika ya, maka program akan keluar. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama pilihan 1 sampai dengan 5. Selanjutnya adalah source code dan penyelesaian program, yaitu yang kita gunakan adalah include IOStream, kemudian include IOMain IP, kemudian cheat time untuk waktu, kemudian bahasa standar library, kemudian using namespace standar. Kemudian ada konstanta string, yaitu di mana karakter tidak bisa dirubah, sehingga untuk kasir AM, kasir PM, dan 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah ditentukan, sehingga apabila program akan login, maka diharuskan atau diwajibkan menggunakan username dan password ini. Setelah itu ada string get current date, yaitu mengambil waktu pada saat penyajian, pada saat pesanan, dan format tanggalnya adalah day dengan hari, kemudian tengah bulan, dan terakhir adalah tahun. Kemudian untuk proses login itu sendiri, itu kita gunakan adalah bool login, di mana true atau false yang ditanyakan. Jika true, tadi akan lanjut ke menu utama. Apabila salah dalam 5 kali kesempatan, maka program akan kembali akan keluar. Di dalam layout program ini akan ditampilkan seperti ini: welcome to program post, login sebagai apa, kemudian input untuk keluar program, dan username. Username itu ini sesuai dengan yang tadi. Kemudian jika kita pilih 0, username kita 0, maka shoutout-nya berhasil keluar dari program. Kemudian jika shoutout-nya password, kemudian input password-nya sudah selesai, maka input password-nya sudah dimasukkan, maka program akan bisa menuju ke menu utama. Selanjutnya adalah if, yaitu username kasir AM atau kasir PM yang kita masukkan. Kemudian akan terlihat tanggal dan login berhasil. Kemudian jika sudah, maka akan kembali ke menu utama. Tetapi jika username dan password salah, maka program akan memberikan peringatan username dan password salah, invalid, attempt remaining. Yang bisa diberikan kembali adalah 5 dikurang 1. Kemudian jika pada username dan login itu salah sampai 5 kali, maka akan menampilkan juga cout, yaitu maksimum login attempt sudah dicapai, exiting program akan keluar dengan sendirinya. Return false, yaitu program tidak bisa dijalankan kembali, maka program ini harus diulang kembali untuk dijalankan. Kemudian ada struct pesanan, yaitu susunan dari pesanan, yaitu yang pertama adalah integer nomor pesanan, jumlah, kemudian string ada nama pelanggan, string item makanan, ada harga menggunakan fungsi float, kemudian pesanan di start next, kemudian ada bool disajikan, kemudian di sini ada link listnya di head, start head, kemudian start new order, start temperature order, kemudian start current order, kemudian start tail. Kemudian fungsi
untuk pesanan yang dipilih yaitu fungsi pesanan baru, fungsi pesan, void sajikan pesanan, fungsi tampilkan pesanan, bool kosong, yaitu untuk mengecek memori yang di dalam memori apakah kosong atau tidak. Kemudian ada void batalkan pesanan, void logout, void tampilkan pesanan kasir. Integer main yaitu if login exciting program authentication failed, maka akan kembali ke menu utama tadi. Oke, setelah menu login tadi, maka secara otomatis akan terlihat seperti ini. Ada 1 pesan makanan baru, 2 sajikan pesanan, 3 tampilkan pesanan, 4 batalkan pesanan, 5 logout kasir. Juga kita memakai switch pilihan case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 dan defaultnya. Kemudian ada stroke pembayaran, kemudian ada set untuk order item makanan, ada harga pesanan dan dibayarkan. Kemudian ada menu makanan yang dipilih, ada pilihan 1 sampai 12, kemudian harus dipilih antara 1 12 dan secara otomatis akan ditotalkan harganya. Di sini ada case 1 juga sampai 12, kemudian ada pilihan kembali jika akan menambah pesanan, kemudian akan menampilkan total harga dikali PPN 0,1 atau 10% dan harga yang dibayarkan berapa. Tapi jika kurang maka akan otomatis keluar seperti ini, uang bayar kurang, silahkan coba lagi. Kemudian adalah kembalian. Jika kembali, setelah itu pesanan akan disajikan. Setelah itu setelah sudah selesai program kasir, maka kita bisa memilih logout. Logoutnya seperti ini. Dia akan menanyakan apakah Anda ingin logout, iya atau tidak. Sign in sebagai konfirmasi untuk menginputkan datanya. Jika konfirmasi iya, maka secara otomatis logout berhasil. Jika konfirmasi tidak, N atau tidak N, maka dia akan logout dibatalkan. Ini untuk fungsi tampilkan pesanan di sini. Kemudian ini adalah void batalkan pesanan. Seperti ini dibatalkan. Nah, ini adalah hasil tampilan programnya. Ini login sebagai kasir. Jika berhasil seperti ini, ada pilihan 1 sampai 5. Kemudian ini ada pesan makanan baru, ada 1 sampai 12. Pilih. Nah, ini juga, dan ini sudah total harganya, dana yang harus dibayarkan dan PPN-nya keluar. Kemudian ini pesanan yang sudah disajikan. Seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk logging out, ya atau tidak. Jika sudah akan logout, kita bisa pilih 0 di sini atau pilih yes nomor 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk kelompok saya atas supportnya untuk semuanya. Tetap semangat dan selalu pantang menyerah untuk belajar C++. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.